إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk bentuk pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghinakan diri, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Kecuali ketika mereka beribadah dalam rangka mengesahkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, salat, sujud, ruku, nazar, sesembelihan, semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah termasuk hikmah dengannya kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk saling mengumpulkan harta, bukan untuk saling berbangga diri di hadapan yang lainnya dengan apa yang seseorang miliki, tidak, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada manusia. Karena kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sifat-sifat Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, bukan dengan logika, bukan dengan apa kata orang, bukan, akan tetapi hanya bersumber dari satu mata air yang tak pernah kering, yaitu kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan wahyu yang satunya lagi yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan ketika membahas tentang dirinya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit 7 lapis dan yang telah menciptakan bumi
dengan serupa dengan langit bilangannya. Yatanazzalul amru bainahum. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian meyakini, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk kalian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mampu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu mengetahui hal tersebut. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini Allah kabarkan bahwasanya Allah ciptakan langit 7 lapis. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi 7 lapis. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu. Agar apa? Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena kita mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita karunia. Karena kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas diibadahi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak sedikit pun untuk mendapatkan bagian dari ibadah manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk prioritasnya dakwah para rasul dan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang rasul kepada setiap umat. Tentu rasul dengan jumlah yang lebih dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita. Karena ada rasul-rasul yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita. Tugas rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaumnya, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan menjauh dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapati dari kisah para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran, mereka mengingatkan kaumnya, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauh dari semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Nuh, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari awal beliau berdakwah kepada orang-orang Arab dan kepada orang-orang non-Arab, maka beliau pun menyeru kepada semuanya untuk mereka mengamalkan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah, yakinilah, amalkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan selamat. Dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, dan di antara keduanya beliau senantiasa mengingatkan para sahabat-sahabatnya yang mereka adalah para manusia yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya tauhid adalah modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah mengesahkan Allah ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak melakukan hal tersebut, maka hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah, hatinya kosong dari memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika datang bertemu dengan Allah di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak seseorang, maka orang yang jauh dari tauhid, hatinya bukanlah termasuk dari hati-hati yang selamat di hari tersebut. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma inna nas'aluka quluban salimah. Allahumma inna nas'aluka quluban salimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.